Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu model pembelajaran inovatif Project Based Learning atau PJBL. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Suci Rahayu Ningsih, NIM 2019 35002. Yang kedua yaitu saya sendiri, Ajeng Vita Inggitia Wati, NIM 2019 35019. Yang ketiga Ira Nur Azizah, NIM 2019 35025. Adapun materi yang akan kami sampaikan Project Based Learning (PJBL) mengenai yang pertama, definisi model pembelajaran Project Based Learning, yang kedua prinsip-prinsip Project Based Learning, yang ketiga sintaks atau fase-fase Project Based Learning, yang keempat kegiatan guru dan siswa dalam Project Based Learning, yang kelima karakteristik Project Based Learning, yang keenam kelebihan Project Based Learning, yang ketujuh kelemahan Project Based Learning, dan yang kedelapan kesulitan dalam Project Based Learning. Oke, yang pertama yaitu mengenai pengertian model pembelajaran Project Based Learning. Menurut Thomas, tahun 2000, Project Based Learning adalah model pembelajaran yang mengorganisasi kelas dalam suatu proyek. Sedangkan menurut NCC Department of Education pada tahun 2009, PJBL atau Project Based Learning merupakan pembelajaran di mana siswa harus membangun pengetahuan konten mereka sendiri dan mendemonstrasikan pemahaman baru melalui berbagai bentuk representasi. Model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning merupakan pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik atau student centered dan menetapkan guru sebagai motivator dan fasilitator, di mana peserta didik diberi peluang bekerja secara otonom mengkonstruksi belajarnya. Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning adalah pembelajaran yang berfokus pada aktivitas peserta didik untuk dapat memahami suatu konsep dan prinsip dengan melakukan penelitian yang mendalam tentang suatu masalah dan mencari solusi yang relevan, dan peserta didik belajar secara mandiri serta hasil dari pembelajaran ini adalah produk. Oke, yang kedua mengenai prinsip-prinsip pembelajaran Project Based Learning. Menurut Fatur Rahman, pada tahun 2016, prinsip yang mendasari pembelajaran Project Based Learning yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas-tugas pada kehidupan nyata untuk memperkaya pelajaran. Yang kedua, tugas proyek menekankan pada kegiatan penelitian berdasarkan suatu tema atau topik yang telah ditentukan dalam pembelajaran. Yang ketiga, penyelidikan atau eksperimen dilakukan secara otentik dengan menghasilkan produk nyata yang telah dianalisis dan dikembangkan berdasarkan tema atau topik yang disusun dalam bentuk produk. Yang keempat, kurikulum. Project Based Learning tidak seperti pada kurikulum tradisional karena memerlukan strategi sasaran di mana proyek sebagai pusat. Yang kelima yaitu responsibility. Project Based Learning menekankan responsibility dan accountability para peserta didik ke diri panutannya. Yang keenam, realisme. Kegiatan peserta didik difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya. Aktivitas ini mengintegrasikan tugas autentik dan menghasilkan sikap profesional. Yang ketujuh yaitu active learning. Menumbuhkan isu yang berujung pada pertanyaan dan keinginan peserta didik untuk menentukan jawaban yang relevan sehingga terjadi proses pembelajaran yang mandiri. Yang kedelapan yaitu umpan balik. Diskusi, presentasi, dan evaluasi terhadap peserta didik menghasilkan umpan balik yang berharga. Hal ini mendorong ke arah pembelajaran berdasarkan pengalaman. Yang kesembilan yaitu keterampilan umum.
PJBL dikembangkan tidak hanya pada keterampilan pokok saja dan pengetahuan saja, tetapi juga mempunyai pengaruh besar terhadap keterampilan mendasar seperti pemecahan masalah, kerja kelompok, dan self-management. Yang ke-10 yaitu driving question. PJBL difokuskan pada pertanyaan atau permasalahan yang memicu peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan dengan konsep, prinsip, dan ilmu pengetahuan yang sesuai. Ke-11 yaitu Constructive Investigation. Project Based Learning atau BJBL sebagai titik pusat. Proyek harus disesuaikan dengan pengetahuan peserta didik. Yang ke-12 yaitu Autonomy. Proyek menjadikan aktivitas peserta didik yang sangat penting. Bluefett mendeskripsikan model pembelajaran berbasis proyek berpusat pada proses yang relatif berjangka waktu. Unit pembelajarannya bermakna. Maka dapat disimpulkan bahwa prinsip model pembelajaran PJBL adalah pembelajaran yang menekankan bahwa pembelajaran harus berpusat pada peserta didik karena model pembelajaran ini menggunakan masalah yang mungkin dialami pada kehidupan nyata yang sudah ditentukan tema atau topiknya. Kemudian dilakukan eksperimen atau penelitian supaya dapat menghasilkan produk nyata sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut. Supaya peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dengan konsep, prinsip, dan ilmu pengetahuan yang sesuai sehingga menjadi lebih bermakna. Baik, di sini saya akan menjelaskan sintaks atau fase model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Dalam model pelatihan implementasi kurikulum 2013, langkah-langkah pembelajaran dalam PJBL adalah sebagai berikut. Dikutip dari Abdul Majid pada tahun 2015, halaman 168 sampai 169. Yang pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar atau start with the essential question. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Yang kedua adalah mendesain perencanaan proyek atau design a plan for the project. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pengajar dan peserta didik. Dengan dilakukan perencanaan, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menyusun jadwal atau create a schedule. Pengajar dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Dan selanjutnya yang keempat adalah memonitor peserta didik dan kemajuan proyek atau monitor the student and the progress of the project. Pengajar bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Baik, yang kelima adalah menguji hasil atau assess the outcome. Penilaian dilakukan untuk membantu pengajar untuk mengukur ketercapaian standar. Berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik. Membantu pengajar dalam menyusun strategi dan pembelajaran berikutnya. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi pengalaman atau evaluating the experience. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kegiatan siswa dan guru dalam model pembelajaran Project Based Learning. Yang pertama adalah kegiatan siswa. Kegiatan siswa dibagi menjadi 3 aktivitas, yaitu aktivitas individu, aktivitas kelompok, dan aktivitas antar kelompok. Yang pertama adalah aktivitas individu. Aktivitas individu adalah selama siswa mengerjakan proyek, tiap peserta didik melaksanakan aktivitas seperti memvisualisasikan aktivitas proyek dan mencari tugas yang akan dikerjakan, mengatur jadwal, dan mengorganisir materi pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah aktivitas kelompok.
Ketika siswa bekerja dalam kelompok, para pelajar harus bekerja sama seperti brainstorming, diskusi, dan melakukan editing dokumen secara bersama-sama. Dan yang ketiga adalah aktivitas antar kelompok. Bentuk berbagai informasi dan pengetahuan dalam kelompok lain dapat dilakukan melalui beberapa contoh aktivitas seperti presentasi review atau memberikan terlebih dahulu dalam forum diskusi. Selanjutnya adalah kegiatan pengajar atau guru. Yang pertama adalah desain proyek. Tahap desain proyek adalah sangat pokok. Perencanaan yang salah dari aktivitas proyek akan menyebabkan dampak yang tidak baik pada proses belajar mengajar. Yang kedua adalah menunjukkan beberapa aspek dari desain proyek. Aktivitas ini menunjukkan beberapa aspek dari desain proyek, yaitu yang pertama adalah isi, kedua hasil pembelajaran, ketiga sasaran, hasil pembelajaran harus tersampaikan dalam aktivitas proyek. Yang keempat adalah titik fokus, yang kelima aktivitas dan deliverables, yang keenam adalah metode, dan yang ketujuh adalah penilaian. Kemudian aktivitas guru yang ketiga adalah aktivitas dan deliverables. Yang keempat adalah pengajar menyiapkan dan menyediakan selebaran tugas seperti selebaran penyelesaian atau penjelasan metodologi, petunjuk atau petunjuk penggunaan, juga akses kepada material pembelajaran dari sumber lain. Yang kelima adalah penilaian harus disatukan ke dalam aktivitas proyek karena pembelajaran berbasis proyek dititik beratkan pada keberhasilan peserta didik. Evaluasi diri dan oleh tim ahli harus dimasukkan ke dalam strategi penilaian. Aktivitas guru yang terakhir adalah umpan balik. Umpan balik dapat dimulai dari para pengajar, pelatih, dan ahli, dan lain-lain. Presentasi dan diskusi adalah cara yang baik untuk menjadi umpan balik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 5 kriteria suatu pembelajaran merupakan PJBL adalah sentralitas, mengarahkan pertanyaan, penyelidikan konstruktivisme, otonomi, dan realistis, yaitu dikutip dari Thomas pada tahun 2000 dan Kemendikbud 2014. Yang pertama adalah the project are central, not peripheral to the curriculum. Kriteria ini memiliki 2 koloraris. Yang pertama adalah proyek merupakan kurikulum. Yang kedua adalah keterpusatan, yang berarti jika siswa belajar sesuatu di luar kurikulum, maka tidak dikategorikan sebagai PJBL. Yang kedua adalah proyek PJBL difokuskan pada pertanyaan atau problem yang mendorong siswa mempelajari konsep-konsep dan prinsip-prinsip inti atau pokok-pokok dari mata pelajaran. Yang ketiga adalah proyek melibatkan siswa pada penyelidikan konstruktivisme. Sebuah penyelidikan dapat berupa perencanaan proses pengambilan keputusan, penemuan masalah, pemecahan masalah, dan penemuan atau proses pengembangan model. Yang keempat adalah project are the student different to some significant degree. Inti proyek bukanlah berpusat pada guru, berupa teks atau aturan, atau sudah dalam bentuk paket tugas. Dan yang terakhir, merupakan kriteria yang terakhir, adalah proyek adalah realistis. Tidak school-like, karakteristik proyek memberikan ketentuan kepada siswa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan project-based learning. Ada beberapa kelebihan dari project-based learning, yaitu yang pertama, increase motivation, yaitu meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mendorong mereka untuk melakukan pekerjaan penting. Yang kedua, yaitu ada increase problem solving ability, yaitu pada lingkungan PJBL sendiri, membuat siswa menjadi lebih aktif dalam memecahkan masalah-masalah yang cenderung kompleks. Yang ketiga, yaitu ada increase collaboration, yaitu pentingnya kerjasama pada kelompok. Pada proyek ini, siswa dapat mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan berkomunikasi. Yang keempat, yaitu ada improve library research skill, yaitu meningkatkan keterampilan siswa untuk mencari dan mendapatkan informasi. Yang kelima ada increase research management skill,
yaitu memberikan pengalaman pada siswa dalam mengorganisir proyek, mengalokasikan waktu, dan mengelola sumber daya seperti alat dan bahan dalam menyelesaikan tugas. Yang keenam, yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai kondisi dunia nyata. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan berpikir. Yang terakhir, membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Kemudian ada beberapa kelemahan dari project-based learning. Yang pertama yaitu memerlukan waktu yang cukup banyak. Yang kedua membutuhkan biaya yang cukup banyak pula. Yang ketiga banyak instruktur yang masih nyaman dengan kelas tradisional. Yang keempat banyaknya peralatan yang harus disediakan. Yang kelima peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Yang keenam ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Yang terakhir, ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, belum tentu siswa memahami semuanya. Ada beberapa kesulitan yang dihadapi guru dan murid dalam project-based learning. Yang pertama yaitu alokasi waktu yang dibutuhkan melampaui jam pelajaran. Yang kedua, ketersediaan alat dan bahan terbatas. Guru masih asing dengan sintaks model pembelajaran berbasis proyek. Guru kurang dapat menentukan proyek yang sesuai dengan model pembelajaran berbasis proyek. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.